Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur oleh karena pada minggu ini kita dapat sekali lagi bersama-sama di dalam ibadah online. Baik semua jemaat Tuhan SIB Serdang yang ada di rumah masing-masing ataupun dimanapun Anda berada, atau saudara yang mengikuti siaran secara langsung pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Saya percaya bahwa kita sudah siapkan hati kita menjadi seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan ini tidak menjadi sia-sia. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena pada pagi ini Engkau telah memberi kami Tuhan satu kesempatan yang indah untuk kami mendengar firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus dalam setiap hati kami, jamah kami dengan kuasa firman-Mu, sehingga kami mengalami kebenaran-Mu, kami menerima kebenaran itu, karena kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami mendengar firman-Mu. Amin. Baik, saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan atau beberapa ayat firman Tuhan dari Kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-9, ayat 16 dan ayat 17, juga di Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Saudara juga boleh rujuk apa yang ditampilkan di screen, tetapi saudara juga boleh merujuk apa yang dicatatkan di dalam Alkitab. Saya baca demikian firman Tuhan, Kejadian 2, ayat yang ke-9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kemudian di ayat yang ke-16 dan ayat 17 di pasal yang sama, pasal yang kedua. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kemudian di Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Dan kita tahu akhir dari kisah ini, disinilah Adam dan Hawa, manusia pertama, jatuh ke dalam dosa karena mereka telah melawan apa yang Tuhan perintahkan supaya jangan mereka lakukan. Di sini kita mau belajar dari satu tema yang saya mau kongsikan berdasarkan pada firman Tuhan yang kita baca pada pagi ini, yaitu pilihan. Tema pilihan yang saya ambil ini tidak ada sangkut paut dengan pilihan raya negeri di Sabah, yang mana pengundian akan dijalankan pada 26 hari bulan nanti, yaitu pada Sabtu minggu hadapan. Kalau dalam hal politik ataupun dalam hal mengundi parti mana yang disokong, itu setiap kita mempunyai kebebasan dan tidak ada yang dapat menghalang ketika saudara berada di peti undi, memegang kertas undi dan memangkah mana satu simbol yang kamu inginkan. Tetapi saya ingin membawa kita bersama-sama untuk mempelajari bahwa dalam hal pilihan ini suatu yang sangat penting sekali. Karena manusia kita ini diciptakan oleh Tuhan dengan memiliki pilihan bebas. Tuhan memberi kita kebebasan untuk membuat pilihan. Kita tidak dicipta dan dikontrol sepenuhnya oleh Tuhan, sehingga kita tidak ada pilihan lain
Kita tidak boleh memilih atau kita tidak dapat memilih apa yang kita inginkan. Dan buktinya, pada waktu Tuhan beritahukan kepada Adam dan Hawa, semua buah pohon dalam taman ini kamu boleh makan buahnya dengan bebas. Kemudian Tuhan berikan perintah, hanya satu yang mereka tidak boleh makan, yaitu buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena Tuhan memberikan suatu amaran bahwa pasti mereka akan mati kalau mereka melawan perintah Tuhan dengan memakan buah pohon yang Tuhan larang itu. Ada kebebasan yang Tuhan berikan, tetapi juga kebebasan itu harus digunakan dengan sebaik mungkin. Karena kenapa? Apabila kebebasan itu disalahguna dan kebebasan itu digunakan untuk melakukan apa yang Tuhan tidak mau kita lakukan, atau yang Tuhan tidak perintahkan, kita melawan perintah Tuhan, maka ia akan membawa kesan yang besar. Setiap pilihan yang kita buat akan mengakibatkan suatu kesan yang besar, sama ada kesan positif atau kesan negatif yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Pada pagi ini saya ingin kita bersama-sama mempelajari tentang apakah perkara asas yang kita mesti ketahui, yang kita mesti miliki dalam hal kita menentukan pilihan yang kita pilih dalam hidup kita. Yang pertama, asas yang pertama yang sangat penting adalah pilihlah kebenaran. Apa yang kita baca dari kisah Adam dan Hawa, pilihan yang mereka telah ambil adalah mereka memilih, bukan memilih kebenaran, tetapi mereka memilih untuk mengikuti keinginan daging mereka. Mereka memilih untuk melakukan perkara yang bertentangan dengan Tuhan. Dan ia memberikan satu akibat yang sangat besar sekali, yaitu umat manusia jatuh ke dalam dosa. Dan setelah umat manusia jatuh ke dalam dosa, maka semua kejahatan mulai muncul. Yang sebelumnya Adam dan Hawa tidak mengenali tentang kejahatan. Yang sebelumnya Adam dan Hawa tidak mengenal apa itu sakit penyakit. Yang sebelumnya Adam dan Hawa tidak pernah merasakan perasaan kecewa, marah, dan sebagainya. Karena sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia, yaitu Adam dan Hawa, mereka hidup sempurna adanya di hadapan Tuhan. Dan mereka dapat menikmati kesempurnaan itu. Tetapi karena mereka membuat pilihan yang salah, mereka tidak memilih kebenaran, tapi mereka memilih untuk bertentangan dengan Tuhan, maka akibatnya sangat besar. Sehingga sampai hari ini kita merasakan akibat daripada pemberontakan Adam dan Hawa ini. Adam dan Hawa memilih bukan berdasarkan kebenaran, tetapi mereka memilih berdasarkan kepada apa yang kita baca dari firman Tuhan sebentar tadi. Dasar pilihan Adam dan Hawa adalah mereka memilih berdasarkan apa yang mereka dengar. Yaitu kalau kita baca di pasal yang ketiga, Kejadian, pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Itu adalah satu catatan tentang dialog di antara Hawa dan ular. Yang dikatakan ular itu adalah yang paling cerdik di antara semua binatang. Tetapi sebenarnya yang sedang berdialog, yang sedang bercakap dengan Hawa bukan ular itu, tetapi iblis yang berbicara melalui ular itu kepada Hawa, sehingga pada akhirnya Hawa tergoda, Hawa percaya dengan apa yang iblis katakan. Lalu dia melakukan apa yang iblis katakan. Yang jelas apa yang iblis katakan kepada Hawa itu adalah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini sangat penting sekali, di mana kita harus membuat pilihan bukan berdasarkan apa yang kita dengar dari iblis. Apa yang kita dengar yang membuat kita menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan.
Kita bersyukur oleh karena Tuhan telah memberikan kepada kita, semua kita, saya lihat masing-masing kita diberikan satu pasang telinga. Satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Saya tidak tahu kalau yang lain tuh ada simpanan telinga dia atau ada stok, ada yang di belakang, ada yang di depan. Coba bayangkan kalau seandainya kamu ada sampai 7 telinga. Di mana-mana ada telinga. Pasti itu sesuatu yang tidak membuat selesa. Di dahi ada telinga, kemudian di dagu ada telinga, kemudian yang di sebelah kiri kanan berlapis beberapa telinga di situ. Tapi Tuhan berikan kepada kita 2 telinga, kanan dan kiri. Dan ini bukan hanya untuk kita dapat mendengar, tetapi juga suatu pesan bahwa kalau seandainya kita mendengar sesuatu berita, jangan tutup satu telinga sahaja, tapi bukalah kedua-duanya. Dan apabila kita mendengar sesuatu berita, maka nilai apa yang kita dengar itu, adakah itu suatu kebenaran atau suatu bukan kebenaran, semata-mata hanya suatu ciptaan imajinasi manusia, ataupun apapun juga sumber daripada apa yang kita dengar. Nah, ini juga kelemahan bagi orang yang kekuatan dia menyerap informasi adalah dia dikatakan jenis audio ataupun dia mendengar. Dia mudah percaya dengan apa yang dia dengar. Kalau dia mendengar sesuatu, dia terus percaya, dan yang masalahnya dia akan terus sebarkan. Nah, inilah yang terjadi kepada Hawa. Bila dia memberi diri dia, membuka dirinya untuk berkomunikasi dengan si ular atau si iblis, dan dia biarkan telinganya dipengaruhi oleh apa kata iblis. Iblis menggoda, dia katakan, tentu Allah berfirman bahwa semua buah dalam pohon ini kamu tidak boleh makan, bukan? Kemudian Hawa jawab, tidak. Hanya satu yang kami tidak boleh makan, atau rabah buahnya, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Lalu iblis katakan, sebenarnya Tuhan tahu bila kamu makan buah pohon baik dan jahat itu, kamu akan menjadi seperti Tuhan, dan kamu akan tahu apa itu jahat, apa itu baik. Sehingga Hawa mulai tertarik dengan apa yang iblis katakan, menjadi seperti Tuhan. Dia berikan satu janji yang tidak mungkin akan tercapai. Tidak ada manusia yang akan menjadi seperti Tuhan, apalagi menjadi Tuhan. Tetapi Hawa mendengar, sehingga dari apa yang dia dengar itu menjadi suatu kepercayaan dia, sehingga dia memilih untuk menidakkan kebenaran yang Tuhan telah sampaikan, dan dia memilih jalan dia sendiri. Jadi pertama, pilihan yang mereka buat adalah berdasarkan apa yang mereka dengar. Itu apa yang mereka dengar dari iblis. Saudara, kita harus berhati-hati dalam hal membuat pilihan ketika kita mendengar sesuatu. Apa yang kita dengar akan besar pengaruhnya terhadap pilihan atau tindakan kita. Contohnya, kalau sekiranya saudara mendengar kata-kata negatif yang sangat menyakitkan, saudara akan berhadapan dengan pilihan. Kamu akan membalas dengan kata-kata yang lebih tajam, yang lebih menyakitkan, yang lebih mempermalukan, atau apa pilihan saudara? Jadi, mendengar ini sangat penting sekali. Jangan dasarkan tindakan kita atau pilihan kita berdasarkan apa yang kita dengar, apalagi apa yang kita dengar daripada iblis. Yang kedua, yang menjadi dasar pilihan Adam dan Hawa adalah
mereka membuat pilihan berdasarkan apa yang mereka lihat. Kalau kita baca di pasal yang ketiga ayat yang ke-6, setelah iblis berkata kepada Hawa bahwa sebenarnya Tuhan tidak mau kamu menjadi seperti dia, karena kalau kamu makan buah pohon yang dia larang itu, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Lalu apa yang Hawa lakukan? Dia lihat baik-baik buah itu. Kemudian melalui apa yang dia lihat, dia nampak buah itu sebenarnya baik. Dan buah itu sedap kelihatan. Jadi perhatikan di sini. Adam dan Hawa membiarkan apa yang mereka lihat dari panca indera penglihatan mereka, membuat mereka bukan lagi memilih kebenaran, tetapi bertentangan dengan kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Pada waktu kita membuat pilihan, jangan buat pilihan berdasarkan apa yang kita lihat melalui mata kita. Khususnya kepada para pemuda-pemudi, kalau mau memilih calon pasangan suami atau istri, jangan lihat mereka berdasarkan apa yang engkau lihat di luar. Dia cantik, dia handsome. Buat apa kalau dia handsome tapi banyak hutang? Ataupun dia cantik tetapi di dalam hatinya tidak cantik. Jadi jangan kita tertipu dengan apa yang semata-mata memuaskan keinginan mata. Inilah yang telah menjatuhkan Adam dan Hawa, sehingga mereka membuat pilihan yang salah semata-mata karena mata mereka digoda atau mata mereka tergoda. Buah pengetahuan baik dan jahat yang Tuhan larang, mereka lihat dan mereka melihat buah itu baik, mereka melihat buah itu sedap, lalu pada akhirnya mereka makan, dan dari situlah mereka jatuh ke dalam dosa. Biarlah mata kita dipimpin, dipandu oleh kebenaran, bukan dibutakan oleh perkara yang semata-mata kelihatan baik, kelihatan sedap, tapi sebenarnya itu bukan kebenaran. Kemudian yang ketiga yang menjadi dasar Adam dan Hawa memilih sehingga mereka keluar dari kebenaran adalah berdasarkan apa yang mereka rasa. Kalau kita baca di ayat yang ke-6 juga dikatakan bahwa buah yang mereka lihat itu menarik hati. Ini berbicara tentang mereka mulai merasa tertarik, perasaan tertarik, sehingga pada akhirnya itu yang membawa mereka memakan buah itu. Dan kalau sekiranya kita perhatikan di ketiga yang mempengaruhi mereka membuat keputusan itu, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasa, itu ada di dalam diri kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita dapat rasa. Kita harus sungguh-sungguh berpegang, memilih untuk hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran, dan bukan semata-mata terpengaruh oleh perkara yang kelihatan baik semata-mata, kedengaran baik semata-mata, dirasakan baik semata-mata, tetapi sebenarnya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran," kata Yesus. "Firman-Mu adalah kebenaran." Kalau kita mau berjalan dalam kebenaran, setiap perkara yang kita harus membuat pilihan, pilihlah untuk mengikuti apa kata kebenaran firman Tuhan. Kebenaran adalah mentaati apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Dan bukan hanya
perintah Tuhan untuk kita lakukan, tapi perintah Tuhan untuk kita jangan lakukan. Ada dua perintah Tuhan. Yang pertama adalah lakukan. Yang kedua adalah jangan lakukan. Berkaitan dengan buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini, Tuhan katakan jangan makan buah itu. Itu perintah Tuhan. Mandatori. Tidak ada pilihan lain selain daripada jangan makan buah itu. Tetapi Adam dan Hawa, mereka memilih untuk tidak hidup dalam kebenaran. Mereka hidup bertentangan, memilih untuk bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan. Dan akibatnya sangat besar. Bukan hanya kepada Adam dan Hawa. Bukan hanya berakibatkan Adam dan Hawa menjadi kesejukan pada waktu dingin, pada waktu sejuk. Oleh karena ternyata selama itu mereka tidak memakai pakaian. Kemudian mereka mulai rasa takut, rasa malu. Dan dari mereka tidak perlu bertungkus lumus untuk mendapatkan makanan, sekarang mereka perlu bertungkus lumus. Dan anak-anak mereka sampai kita pada hari ini, pembunuhan pertama yang dicatatkan dalam Alkitab adalah Kain membunuh adiknya Habel. Mulai terjadi pembunuhan, sakit penyakit. Dan sekarang ini yang sangat dibimbangi, bahkan bukan semakin reda, tapi semakin meningkat jangkitan COVID-19 di seluruh dunia. Semua ini adalah bermula dari karena pilihan yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Mereka memilih bertentangan dengan kebenaran. Itu sebabnya sangat penting untuk kita mengambil pilihan untuk hidup dalam kebenaran. Memilih untuk hidup dalam kebenaran ini perlu dilakukan setiap waktu. Suami istri juga selalu akan berhadapan dengan pilihan. Pada setiap waktu, pada setiap masa. Pilihan untuk apa yang engkau akan katakan kepada pasanganmu. Pilihan untuk apa responmu terhadap pasanganmu. Pilihan bagaimana cara engkau mendidik anak. Sama ada dengan cara mendera, dengan ambil rotan atau ambil hanger, kemudian dirotan anak itu. Memang mungkin anak itu salah, tapi cara untuk mendisiplinkan dia adalah tergantung kepada pilihanmu. Dan ramai ibu bapa yang mengambil pilihan yang sebenarnya pilihan yang salah. Bukan hanya apa yang dilakukan itu melukakan dirinya sendiri, tetapi terlebih dari itu, tindakannya yang maksud baik mendisiplin. Ingat, baik belum tentu benar. Maksudnya adalah baik, tetapi caranya adalah salah. Dan bila kita memilih cara yang salah, itu tetap bertentangan dengan kebenaran. Kita selalu berhadapan dengan pilihan dalam setiap waktu. Kalau kamu bekerja di mana-mana dan mungkin terdedah dengan gaya hidup rasuah, dan saudara katakan, apa boleh buat pastor tiada pilihan? Sebenarnya engkau ada pilihan. Untuk hidup dalam kebenaran atau mengikut arus dunia yang bertentangan dengan kebenaran. Hiduplah, pilihlah kebenaran. Bukan semata-mata hal yang baik, tetapi tidak sesuai dengan kebenaran. Yang kedua, perkara asas dalam kita menentukan pilihan kita dalam hidup kita, selain daripada pilih kebenaran, yaitu apa yang sesuai dengan perintah Tuhan. Perintah Tuhan untuk kita lakukan dan perintah Tuhan untuk kita jangan lakukan. Yang kedua, yang menjadi asas penting dalam menentukan pilihan kita adalah pilihlah kehidupan kekal. Pilihlah kekekalan. Seperti mana yang dicatatkan di dalam pasal yang kedua, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Tuhan
telah memberikan amaran yang jelas dan tegas kepada Adam, bahwa pada hari dia memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang Tuhan larang itu, Tuhan berkata, Tuhan katakan dengan jelas dan tegas, pastilah engkau mati. Memang selepas Adam dan Hawa makan buah pohon yang Tuhan larang itu, mereka tidak terus mati. Bahkan Adam dicatatkan dia hidup 900 lebih tahun di dunia ini. Itu satu waktu yang sangat lama, cukup lama, hampir 1000 tahun. Rata-rata umur kita sekarang hanya antara 70 tahun sampai 120 tahun. Tapi sudah jarang orang yang hidup sampai 120 tahun. Kalau hidup sampai 120 tahun, tetapi 50 tahun engkau menderita sakit penyakit, gout lah, gastrik lah, kudis sana sinilah. Untuk apa kalau sengsara? Tidak dapat menikmati kehidupan. Ingin mati tapi tidak pandai mati-mati, tapi sengsara. Memang Adam dan Hawa tidak terus mati, tetapi yang mati adalah mereka mati secara rohani. Mereka terpisah daripada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Roma 3 ayat 23. Bahwa setiap kita umat manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maksudnya kita telah terpisah dari Tuhan.